kembali lagi bersama saya Natasha Alko di Berita Nasional TV dalam program pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Dan tadi kita sudah sama-sama saksikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah yang artinya keduanya telah resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dan kita akan membahas program hari ini. Kita sudah bersama dengan Maman Abdurrahman. Bapak selamat siang. Apa kabar Bapak? Gimana rasanya hari ini? Apakah cukup excited untuk menyambut pelantikan pada hari ini, Bapak? Saya sejujurnya ini jauh sekali di atas ekspektasi saya tadi. Kenapa itu? Karena pidato Pak Prabowo tadi ya, itu menunjukkan ada sebuah semangat dan spirit yang sangat luar biasa besar dari beliau sebagai presiden terpilih kita, Presiden Republik Indonesia untuk 2024-2029. Lalu yang kedua, beliau berangkat dari pendekatan yang berbeda, berangkat dari sense of urgency. Artinya tidak semata-mata hanya sekedar melihat dari pencapaian keberhasilan saja, tapi beliau mencoba untuk berani keluar ataupun masuk kepada realitas kondisi. Terlepas dari ada beberapa keberhasilan ataupun cukup banyak keberhasilan pemerintahan kita sekarang, namun beliau juga melihat bahwa masih ada tantangan-tantangan yang memang harus kita terima, berani kita terima. Nah, berangkat dari sense of urgency itu, beliau mendorong, itu tadi luar biasa sekali Mbak, mengajak kepada kita semua untuk melihat, mengangkat sense of belonging, semangat kebersamaan, semangat persatuan nasional, berusaha menunjukkan bahwa dalam setiap era kepresidenan itu ada pencapaian-pencapaian positif. Nah, dari situ baru mulai beliau menunjukkan, menutupnya dengan sebuah semangat besar bahwa kita harus berhasil demi untuk rakyat Indonesia. Jadi itu motivasi yang luar biasa bagi saya melihat itu. Dalam pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia, kira-kira sudah kelihatan belum sih Pak prioritas program unggulannya dari Pak Prabowo Subianto? Yang jelas adalah yang pertama kan harus kita ketahui semua juga target pencapaian ekonomi beliau kan juga cukup optimis di 8%. Artinya bahwa itu menjadi key. Lalu tadi beliau sampaikan mengenai swasembada pangan. Karena beliau concern sekali kepada pangan dan swasembada energi. Dua hal ini yang memang diharapkan oleh beliau untuk bisa menjadi penopang kita, dan baru nanti kita bicara ekonomi kerakyatannya. Bagaimana dengan swasembada ini bisa memberikan kemanfaatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat. Melihat kondisi Indonesia saat ini dan kondisi dunia saat ini, kira-kira tantangan terbesar yang akan dihadapi dalam pemerintahannya Prabowo Gibran itu seperti apa tantangan terbesar ya Pak? Ya, saya pikir tadi juga disampaikan oleh beliau permasalahan kebocoran-kebocoran APBN. Artinya banyak juga walaupun cukup positif realisasi APBN, tapi juga beliau membuka masih ada kebocoran-kebocoran ataupun realisasi anggaran yang memang dianggap oleh beliau masih kurang efisien. Nah, itu yang mau coba kita tutup agar ke depan bisa lebih tepat sasaran dengan ke masyarakat. Menurut Bapak pribadi, cara mengukur kesuksesan program-program Pak Prabowo Gibran itu seperti apa, Pak? Saya pikir, Mbak, sekarang kita belum bisa mengukur apakah berhasil atau tidak. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, ada otentik dan orisinalitas semangat. Itu yang mau saya sampaikan kepada publik. Tadi dari pidato beliau, saya ulangi ya, saya pertebal betul-betul, ada otentik dan orisinalitas pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo kepada kita semua, yaitu sebuah semangat yang sangat genuin yang harus segera kita ambil, kita terjemahkan dalam bentuk-bentuk kerja-kerja yang nyata, kerja-kerja yang konkret untuk rakyat. Itu yang mau saya lihat. Nah, terkait bagaimana mengukurnya, saya pikir kita sudah punya alat-alat ukur nanti ke depan. Nanti kita lihat saja dalam setahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Oke, kemarin kita kan sudah lihat nih dari Kartanegara 4 terus ke Hambalang, Pak Prabowo sudah memanggil para menteri dan wakil menterinya. Dan kita sudah lihat juga bahwa banyak anak-anak muda nih Pak di pemerintahannya Prabowo Gibran. Sebenarnya sepenting apa sih peran anak muda di programnya Prabowo Gibran ini? Ya, memang
artinya beliau sangat update ya. Karena kan beliau ada bonus demografi. Kita lihat dari jumlah penduduk kita, persentase mayoritas didominasi oleh anak-anak muda. Lalu beliau juga melihat anak muda itu identik dengan progresivitas gitu ya. Jadi makanya beliau memberikan kesempatan kepada yang muda-muda untuk membantu. Tapi tentunya tanpa mengesampingkan aspek kualitas dan juga tanpa mengesampingkan yang senior-senior ya. Karena kita kan kita lihat juga Pak Prabowo menganggap perlu ada sebuah transisi ataupun transfer knowledge dari pemerintahan yang sebelumnya, karena semangatnya kan keberlanjutan. Kita sebenarnya dapat bocoran juga nih Pak, bahwa katanya nanti malam sudah akan ada bocoran dan pengumuman menteri-menteri, ada berapa jumlah dan siapa aja menterinya. Kira-kira boleh dibocor di sini nggak Pak? Kira-kira ada berapa nih jumlah menterinya? Begini Mbak, kabinet saya selalu dari awal juga saya bilang, itu domain sepenuhnya 100% Pak Prabowo Subianto, hak prerogatifnya beliau. Artinya kita tunggu saja, kita hormati keputusan apapun yang akan diambil oleh beliau. Karena ini inilah waktunya buat Pak Prabowo untuk beliau menyiapkan the dream team beliau nanti ke depan 5 tahun ke depan. Kira-kira setelah pelantikan hari ini, Pak Prabowo akan berkantor di IKN atau di Jakarta nih Pak? Wah, belum tahu kita ini. Tapi ya kita lihat aja nanti. Kalau untuk Mas Gibrannya sendiri akan berkantor di... Saya kurang paham tuh nanti, makanya kita lihat aja nanti seperti apa. Okay. Pasti tentunya beliau berdua dimanapun pasti tujuannya adalah yang terbaik. Oke. Terakhir harapannya untuk pemerintahan ke depan seperti apa Bapak? Bismillah, Indonesia makin maju. Oke, terima kasih. Kita berharap Pak Prabowo dan Mas Gibran selalu diberi kesehatan untuk menjalankan semua program-programnya. Terima kasih banyak Pak Maman telah meluangkan waktunya untuk berbincang sedikit di pelantikan Presiden pada hari ini. Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Nasional TV.